Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan banyak nikmat dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu ya, yaitu daurah kitab Usul Iman Fidail Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh para ulama. Semoga ilmu yang kita dapatkan menambahkan keimanan, memberikan manfaat dan menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kita. Baik, sekarang kita masuk yaitu syubhat waradah fi babit tawassul. Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang datang tentang permasalahan tawassul ya. Naam, tafadhal ditampilkan. Mungkin kita sedikit memperingkas ya, karena tidak terlalu panjang, karena kita akan masuk kepada bab-bab selanjutnya yang penting tentang syirik dan tentang kekufuran. Taib, qala al-ulama hafidhahumullah ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dail Kitab wa Sunnah, syubhat warada fi babi tawassul, yaitu syubhat yang dibawakan atau kerancuan tentang tawassul ya, maksudnya yang dibawakan oleh orang yang membolehkan bertawasul dengan mayit atau dengan kuburan atau dengan kedudukan-kedudukan para nabi atau orang soleh ya. Jadi menjadikan kedudukan mereka itu perantara. Sudah disebutkan bahwa bertawasul yang disyariatkan itu hanya 3. Yang pertama dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan amalan soleh yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Yang kedua dengan memintakan doa kepada orang soleh yang masih hidup dan dia hadir dan dia mampu. Adapun kepada orang yang mati, kepada orang yang gaib, ya maka itu dilarang ya, dan itu termasuk perbuatan bid'ah ya. Qad yuradul mukhalifuna li ahli sunnah wal jamaah ba'du syubhat wal itiradat fi babi tawassul. Ya, banyak ahli subhat mereka membawakan yang menentang ahlu sunnah wal jamaah ya, membawakan syubhat-syubhat, dalil-dalil ya dalam masalah tawassul ini ya. Untuk apa? Ya, liyatawassulu biha ila da'mi takriri ittiham al-khati'ah. Ya, supaya mereka membolehkan tawassul tadi ya dengan apa pendapat mereka yang batil tersebut ya. Waliyuhimmu awamul muslimin, dan ingin menipu ya, membuat bingung orang-orang awam kaum muslimin bisihatin madhabu ilaihi, dengan menganggap bahwa amalan mereka itu benar loh. Kata para ulama, wala takhruj syubhatu haula'i an ahadi amrayn. Syubhat mereka itu sebenarnya 2 hal aja. Yang pertama, imma ahaditsun dha'ifah au mawdu'ah yastadillu biha haula'i ala madhabu ilaihi. Yang pertama, syubhat mereka itu selalu membawakan hadis dhaif. Jadi ini yang pertama ya. Apa hadis-hadis dhaif yang dibawakan oleh mereka? Yang pertama, hadis tawassalu bijahi. Itu yang pertama. Fa inna jahi indallahi azimun. Bertawassullah kalian dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah azim. Au idza sa'altumullah fas'alu bijahi. Atau hadis dhaif ini, hadis munkar ya, hadis palsu, hadis batil. Jadi jangan dipercaya ini ucapan Nabi SAW. Kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah melalui perantara kedudukanku. Fa inna jahi indallahi azim. Wa huwa hadisun batil ya, kata para ulama ini hadis yang batil ya. Hadis yang apa? Yang mungkar ya. Lam yara ahad min ahlil ilmi. Kemudian juga enggak ada diriwayatkan di buku-buku hadis yang muktabar. Yang kedua, hadis idza ayatkumul umur fa alaikum bi ahlil kubur. Kalau kamu sedang kesulitan, datangi ahli kubur. Nah, ini kan aneh ya, bertentangan dengan ucapan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah, bukan kepada ahli kubur. Atau fastaghiitsu bi ahlil kubur, mohon
perlindungan atau mohon pertolonganlah dengan ahli kubur. Ya, ini hadis makdzub muftara ala Nabi SAW. Hadis yang dusta dan ini berbohong atas Nabi SAW. Dan ini ittifaq para ulama ya. Atau hadis lau ahsana ahadukum zannuhu bihajril lanafa'hu. Kalau kalian berhusnuzon atau baik sangkamu dengan kuburan itu atau batu-batu yang menurut mereka keramat, pasti kamu dapat manfaat dari persangkaanmu. Ini juga hadis batil. Bahkan ini sangat bertentangan dengan agama Islam yang Islam murni, memurnikan segala bentuk kesyirikan, murni tauhid ya. Nggak boleh ada sedikit pun kaum muslim itu nggak boleh ada hatinya bersandar kepada selain Allah, apalagi kepada batu. Kemudian hadis limaktarafa Adam al-khati'ah, itu pengakuan Nabi Adam atas kesalahannya ya, di mana ya Rabb as'aluka bihaqi Muhammad ya lama ghafartuli. Ya Allah, kata kata Nabi Adam, ya ini hadis palsu tapi ya, aku meminta kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku. Ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam ahluku? Kata Allah, ya Adam, gimana kamu mengenal Muhammad padahal aku enggak menciptakannya? Ya Rabb, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu, engkau meniupkan ruh ya dan mengangkat kepalaku, aku melihat di atas arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tadif ila ismika ila ahabbal khalqi ilaik. Maka aku mengetahui tidak mungkin engkau menggandengkan nama kecuali nama yang kau cintai. Maka ampuni aku ya. Kalaulah bukan kemuliaan Muhammad, ghafartu laka, aku ampuni engkau. Kalaulah bukan kemuliaan Muhammad, aku enggak akan menciptakanmu. Ini hadis batil, enggak ada asalnya ya. Ini hadis batil, tidak ada asalnya. Bahkan laulaka, ada hadis seperti ini, kalau bukan karenamu Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku enggak akan menciptakan alam semesta ini. Ini sangat batil ya. Maka hadis-hadis batil ini hadis-hadis yang enggak boleh dijadikan sandaran ya. Yang kedua syubhat mereka, ahadisun sahih, hadisnya sahih, sabitatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dan juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yusi'u haula'i fahmaha ya wa yuharrifunaha an muradiha wa madluliha. Hadisnya sahih tapi pemahaman mereka terhadap hadis itu batil, cara memahaminya salah. Dan mereka memalingkan makna dari yang sebenarnya. Contoh misalkan apa yang datang dari hadis yang sahih, yaitu hadis apa? Hadis Umar bin Khattab, idza qahatu istisqa bil Abbas, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila mereka kekeringan ya, manusia atau Umar radhiyallahu anhu memohon istisqa, salat hujan, memohon hujan. Salat istisqa itu salat memohon hujan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyyina fatasqina. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan nabimu ya, maka engkau turunkan hujan. Jadi di zaman Nabi saat terjadi kemarau, maka para sahabat mendatangi Nabi dan bertawasul, maksudnya memintakan Nabi berdoa kepada Allah dengan salat istisqa agar Allah menurunkan hujan. Maka engkau turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Maka sekarang ya Allah, kami akan bertawasul dengan paman nabimu, yaitu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkan kami hujan. Qala fayaskun. Maka dikatakan, maka dia berkata, akhirnya Allah pun menurunkan hujan. Nah, dipahami oleh orang-orang yang membolehkan tawasul dengan orang soleh itu. Ini lihat, Umar bertawasul dengan paman Nabi, dengan kemuliaan paman ini. Padahal maksudnya, ya, hadis tersebut bukan dengan kedudukan Abbas, ya, bukan dengan bertawasul kedudukannya, tapi mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib agar Allah mendoakan mereka supaya Allah menurunkan hujan. Tapi mereka memahami hadis ini bahwasanya Umar dulu bertawasul dengan kedudukan Abbas, kemuliaannya di sisi Allah, ya. Karena Umar mengatakan kunna natawassu ilaika bin nabiyina
ay bijahi fataskina wa inna natawassu ilaika bi ammi nabina ay bijahihi. Jadi dulu kami bertawasul dengan kedudukan Nabi, sekarang kami bertawasul dengan kedudukan paman Nabi. Nah, padahal maksudnya bukan bertawasul dengan kedudukan mereka, tapi mendatangin mereka dan memintakan doa supaya Allah menurunkan hujan. Ya, jadi itu. Wa hadza la raiba fahmun khati'un wa ta'wilun ba'idun la yadullu alaihi siyaqun nas. La min qaribin wala min ba'id. Maka kata para ulama enggak diragukan lagi, ini pemahaman yang keliru, yang salah. Ya, penafsiran yang jauh dari makna yang sebenarnya, tidak menunjukkan dari nas yang telah dibawakan baik dari secara dekat atau secara jauh, ya. Kenapa? Karena lam yakun ma'rufan ya ladai sahabat tawassul ilallah bidzatin Nabi SAW aujahi. Karena enggak pernah dikenal di zaman sahabat mereka bertawasul dengan kedudukan Nabi. Enggak ada, ya. Enggak ada. Maka secara ringkasnya bahwasanya maksud inna natawassu ilaika bi ammin nabiyina aizatihi aujahi innama arada du'ahu. Jadi yang dimaksud itu mereka mendatangin Abbas, paman Nabi SAW, supaya Abbas bin Abdul Muthalib mendoakan mereka di hadapan Allah untuk menurunkan hujan. Itu maksudnya, ya. Jadi bukan tawasul dengan kedudukan, ya. Kalau seandainya bertawasul dengan kedudukan, ya nggak perlu Umar bin Khattab mendatangin paman Nabi. Cukup aja Umar berdoa, lalu bertawasul dengan kedudukan Nabi langsung. Apain Umar mendatangin Abbas, paman Nabi radhiyallahu anhu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjut hadis berikutnya yang mereka salahi makna, yaitu hadis Utsman bin Hanif. Hadis yang kedua, ya, anna rajulan darirul basar, ada orang yang matanya buta, ya. Atan Nabi SAW, mendatangi Nabi SAW. Faqala lalu dia mengatakan, Udu'ullah an yu'afini. Ya Rasulullah, kata orang buta ini yang matanya sedang terkena penyakit, doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku. Maka Nabi mengatakan, in syi'ta da'auta, kalau engkau kehendaki aku doakan, wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun maka. Tapi kalau engkau mau sabar terhadap penyakitmu, itu lebih baik nanti balasan di sisi Allah. Qala fad'uhu. Lalu dia pun memilih, lebih baik doakan aku. Maka fa'amaruhu an yatawadda, maka Nabi pun menyuruh dia, ya, sebelum mendoakannya untuk bersuci, berwudu. Fayusinu wudu'ahu, lalu dia pun bersuci dengan berwudu dengan yang terbaik. Wa yad'u, lalu dia pun berdoa bihadza doa, dengan doa ini. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah. Wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammad nabi rahmah, dan aku, ya, meminta kepadamu dengan mendatangi nabimu, nabi yang penuh rahmat. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali litaqdili. Na'am. Aku, kata orang ini, ya, telah mendatangimu ya Rasulullah, ya, kepada Rabbku untuk memenuhi hajatku. Maka penuhi hajatku. Maka kata Nabi SAW, Allahumma fasyafihu fi. Ya Allah, berikan syafaatmu, ya, kepada orang ini, atau sembuhkan dia melalui doaku ini, melalui syafaatku, melalui doaku. Artinya Nabi mendoakan dia. Jadi orang ini bukan bertawasul dengan kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi, tapi orang ini mendatangi Nabi dan memohon agar Nabi mendoakan dia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan mendatangi melalui nabimu, dengan syafaatnya, dengan doanya, maka kabulkanlah ya Allah. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkan doanya dengan syafaatku, ya, dengan kemuliaanku, dengan keagungan, ya. Nah, artinya Nabi berdoa kepada Allah supaya bisa menolong orang ini dengan doa. Dan Nabi ingat, dengan doa kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan doanya, ya. Maka dipahami oleh orang, ya, bahwasanya boleh bertawasul dengan kedudukan Nabi atau selainnya dari orang-orang saleh. Walaisa fil hadis ma yushhidu lidzalika. Kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan hal tersebut. Fa inal a'ma, karena orang buta dalam hadis ini, qad talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu bi an yuridillahu alaihi basarahu.
Karena di dalam hadis ini orang buta tersebut datang ke Nabi supaya Nabi mendoakannya, ya, supaya Allah menyembuhkan matanya. Jadi bukan dengan apa? Dengan bertawasul dengan kedudukan Nabi, ya. Kemudian ammal an, dan itu Nabi masih hidup kata para ulama. Lanjut di bawahnya, ya. Amal an, ya. Jadi intinya hadis di atas itu kata para ulama, Nabi dalam keadaan hidup dan orang buta ini minta didoakan, maka Nabi berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Adapun sekarang wa ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah wafat, fa inna misla hada la yumkin an yakuna li ta'adzurin du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahadi ba'dal maut. Enggak mungkin kita meminta doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal, ya. Enggak mungkin, karena Nabi sudah meninggal. Nabi sudah tidak mampu berdoa lagi untuk umatnya, maksudnya enggak mampu lagi mendoakan satu-satu umat, itu enggak mampu. Nabi sudah wafat di alam barzakh, ya. Karena sesuai dengan sabda Nabi SAW sendiri tentang orang yang sudah meninggal. Idza matal insanu, kalau manusia meninggal, in qata'a amalu, sudah terputus amalnya, sudah nggak bisa beramal lagi, ya. Ila min thalasin, kecuali tiga hal yang terus mengalir pahalanya, ya, amalnya. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladun shalih yad'ula, atau anak yang soleh, ya. Taib, yang selanjutnya tentang ghulu, ya. Ghulu itu artinya melampaui batas, ya, berlebih-lebihan. Dan pengertiannya al-ghulu fil lughah huwa mujawazatul had. Ya, ghulu itu secara bahasa melewati batas. Bi an yazida fi hamdi syai' au dhammihi ala ma yustahaq ala ma yastahiqu, ya. Yaitu dengan berlebih-lebihan dalam memuji sesuatu atau berlebih-lebihan dalam mencela sesuatu di atas batasannya, di atas yang hak baginya. Dan menurut istilah, huwa mujawazatu hududi ma syara'allahu li ibadihi sawa'un fil aqidah au awil ibadah. Yaitu melewati batas-batas yang sudah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, baik itu dalam akidah atau dalam ibadah. Jadi artinya ghulu itu ya berlebih-lebihan, baik dari akidah, keyakinan, atau dari ibadah, ya. Hukumnya apa? Tahrim, haram, nggak boleh kita berlebih-lebihan. Lima ja'a minan nususi fin nahyi anhu wa tahdhiri minhu wa bayani su'i awaqibahu ala ahlihi fil ajil wal ajil. Kenapa haram? Karena dalil-dalil melarang dan memperingatkan dengan keras dan menjelaskan buruknya akibat bagi orang yang melakukan perbuatan ghulu di dunia dan di akhirat. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, ya ayyuhal kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq, jangan mengucapkan tentang Allah kecuali dengan kebenaran, ya. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak, ya. Allah itu punya keturunan, gitu. Ini ghulu dalam agama. Waqala ta'ala, Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, ghairal haq, dengan tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan ikuti hawa nafsu suatu kaum, qad adallu min qablu, yang mereka sudah tersesat sebelumnya, wa adallu katsira, dan mereka menyesatkan banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri tersesat dengan jalan yang buruk. Subhanallah. Sampai Allah sebutkan 3 kali kesesatan, ya, dalam ayat ini. Dan hadisnya, ya, yang menyebutkan larangan ghulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, ya radhiyallahu taala anhuma, "Iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian perbuatan ghulu. Fa inna ma halaka man kana min qablikum atau man kana qablukum, ya, bil ghuluwi fid din." Karena orang-orang sebelum kalian itu binasa akibat ghulu ini. Rawahu Ahmad wal Hakim wa sahahahu ya, wa wafaqahu Dhahabi. Diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim disahihkan dan disetujui oleh Imam Dhahabi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersabda, Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, celakalah, binasalah orang yang ghulu. Qalaha thalatha, Nabi mengatakan ini 3 kali diulang-ulang, menunjukkan betapa besarnya peringatan kepada orang yang melakukan ghulu ini. Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tatruni kama tatrunu kama tatru apa? La tatruni kama atratil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh. Cukup katakan aku hamba Allah dan cukup katakan bahwa aku adalah rasulnya, ya, rawahul Bukhari. Dan yang dimaksud dengan hadis ini, ailat tamdahuni fataghlu fi madhi. Jangan kalian itu memujiku berlebih-lebihan. Ya. Kama ghallatin nasara fi Isa, sebagaimana dulu orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa. Fad'u fihi rububiyah wal uluhiyah. Akhirnya mereka menyeru kepada Nabi Isa sifat rububiyah dan uluhiyah, yang menjadikan Nabi Isa Tuhan, ya. Wa inna ma'ana Abdullah fasafuni bima wasafani bihi Rabbi. Aku ini hanya hamba Allah. Sifatkan aku sebagaimana Allah menyifatkan diriku. Naam, ya. Allah menyifatkan Nabi Muhammad hambanya, ya, dalam surat Al-Isra itu jelas sekali, dan banyak ayat Allah menyebutkan Rasulullah SAW itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tidak memiliki hak rububiyah, tidak memiliki hak uluhiyah Nabi SAW, ya. Ya, subhanallazi asra bi abdihi, kata Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini Nabi Muhammad SAW Allah sebutkan hambanya, ya, dari Masjid Al-Aqsa menuju Masjidil Haram. Dan banyak dalil ayat-ayat tentang hal tersebut, ya. Kemudian fa'abadallal ila mukhalafatul amri wartikabi linahyi wa naqaduhu a'dhamul munaqada faghullu fihi wa baliu fi itra'ihi wa du'u fihi madda'atin nasara fi Isa au qariban minhu, ya. Maka mereka ahli kitab itu tersesat, ya, dengan menyelisih perintahnya, kemudian melaksanakan larangannya, ya. Kemudian mereka melakukan pengingkar atau melakukan kesalahan, ya, penyimpangan sebesar-besarnya penyimpangan, yaitu mereka gulu dalam agama dan berlebih-lebihan dalam memuji, dan akhirnya mengklaim bahwasanya sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Nasrani pada Nabi Isa atau yang semisalnya. Fasa'aluhu maghfirata dzunub. Lalu mereka pun meminta ampunan kepada para nabi tersebut, kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa tafrijul kurub wa syifa'ul amrad, meminta dibersihkan semua kesulitannya, diberesin, disembuhin semua penyakitnya, dan yang selainnya, ya, mimma huwa muhtasun billahi wahdahu la syarikalah. Padahal menyembuhkan, menyelesaikan urusan, menolak bala, memberikan rezeki, ini semua adalah hanya sifat khusus milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa kullu dzalika minal ghuluwi fid din, dan itu termasuk berlebih-lebihan dalam agama, ya. Taib. Kita lanjut, selanjutnya berkaitan dengan sifat uluhiyah atau tauhid uluhiyah ini, kita para ulama di sini menyebutkan tentang syirik dan kufur, ya. Syirik dan kufur ini adalah lawan dari tauhid uluhiyah, lawan dari keimanan. Lawan dari iman itu adalah kesyirikan, kekufuran. Makanya Allah berfirman, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fi samalaha." Al-Baqarah ayat 256. Siapa yang mengingkari taghut, ya, mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, ya, kekufuran, ya, kekufuran dan kesyirikan, ya. Nanti kita lihat apa maknanya. Kata para ulama, ma min raibin anna fi ma'rifatil muslim lisyirki wal kufri wa asbabiha wa wasailihima wa anwa'ihima fawaidun azimatun. Tidak diragukan, ya, mengetahui tentang kesyirikan, kekufuran, sebab-sebabnya dan wasilah dan jenis-jenisnya merupakan memiliki banyak faedah bagi seorang muslim. Jadi kita harus tahu, nah, ibu-ibu harus tahu. Untuk apa? Idza arafaha, kata para ulama, ma'rifata yaqsidu min wara'iha as-salama min hadhihi syurur wan naja min tilkal afat. Kalau kita tahu, kita akan selamat dari keburukan ini, ya, keburukan syirik dan kufur, dan selamat dari kebinasaannya. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an ta'rifa sabilal haq lituhibbu
wa tuslik wa tasluk ya wa yuhibbu an ta'rifa subulal batil tajtanibu wa tubghid. Allah menyukai seorang hamba mengetahui jalan yang benar dan menempuh jalan itu, dan menyukai engkau mengetahui jalan yang batil dan menjauhi jalan itu dan membencinya ya. Dan Muslim kama annahu matalibu bima'rifati sabilil khairi liyutabbiquha fahuwa kadzalika matalibun bima'rifati subulal syar'i liyuhaddiruha. Sebagaimana dia dituntut untuk mengetahui jalan yang benar supaya dia menempuhnya ya, melaksanakannya, juga dia dituntut mengetahui jalan yang salah supaya menjauhinya ya. Karena itu datang dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi. Dulu para sahabat bertanya tentang kebaikan kepada Nabi SAW. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an yudrikani. Adapun aku bertanya tentang keburukan. Ya, makanya Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhuma ya, beliau terkenal dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya tentang fitnah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau tanya tentang fitnah. Fitnah ini untuk apa? Supaya dia tahu fitnah apa yang akan terjadi ya, supaya dia bisa menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Jadi beliau bertanya tentang keburukan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sungguh tali kemuliaan Islam ini akan terputus sedikit demi sedikit apabila tersebar di dalam Islam perkara jahiliyah yang tidak dikenali. Jadi kalau perkara jahiliyah menyebar di masyarakat, kekhurafat, kesyirikan menyebar dan manusia nggak tahu kalau itu perbuatan jahiliyah, itu perkara kesyirikan yang bertentangan dengan keimanan, niscaya kemuliaan Islam sedikit sedikit akan hilang ya. Dan Al-Qur'an ya mali'un bil ayatil mabniyatul lisyirki wal kufri ya. Al-Qur'an itu di dalamnya dipenuhi dengan ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang kesyirikan dan al-mubayyinatun ya lisyirki wal kufri, yang menjelaskan kesyirikan dan kekufuran, dan juga memperingatkan ya minal wuku'i fihima, jangan sampai jatuh ke dalam keduanya. Wadallatu ala su'i akibatihima fid dunya wal akhirah, dan menunjukkan buruknya ya orang yang jatuh ke dalam perbuatan itu di dunia dan di akhirat. Bahkan ini termasuk tujuan yang paling utama dari tujuan diturunkan Al-Qur'an dan juga tujuan disampaikan sunnah yang suci. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat tersebut, walitastabina sabilul mujrimin, supaya kamu jangan menempuh ya, agar engkau mengetahui jalan orang-orang yang berdosa, jangan kita tempuh jalan mereka. Taib, kita lanjutkan tentang pengertian syirik. Qalu, para ulama mengatakan syirik itu yutlaqu syirk fil lugha ala taswiya baina syai'ain. Ya, syirik itu secara bahasa artinya menjadikan sama di antara dua hal. Menjadikan sama di antara dua hal. Walahu fi syar'i ma'nayan. Di dalam syariat dia ada dua makna. Am dan khas, makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum, syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisihi subhanahu wa ta'ala. Menyamakan selain Allah kepada Allah. Jadi dia menyamakan Allah dengan selain Allah. Yang sesuatu yang dia samakan ini kekhususan milik Allah. Maka inilah syirik. Allah memiliki kekhususan apa? Lalu dia pun menyamakan sifat rububiyah yang sama seperti Allah. Seperti memberikan rezeki. Kalau Allah bisa memberikan rezeki, menciptakan rezeki, makhluk juga ada makhluk mereka yakini yang bisa memberikan rezeki dan menciptakan rezeki, maka ini dia sudah mempersekutukan Allah. Atau kekhususan Allah Pak uluhiyah. Hanya Allah tempat kita berdoa, berlindung, isti'anah, tawakal, dan semua jenis ibadah. Lalu dia berikan jenis ibadah ini kepada sebagian makhluk. Maka dia telah menjadikan makhluk ini seperti Allah, seperti Tuhan. Makanya dia disebut syirik ya. Dan syirik makna yang umum ini ada tiga jenis. Yang pertama syirik dalam rububiyah.
Sudah kita sebutkan tadi ya, yaitu mengkhususkan rububiyah kepada selain Allah. Ya. Kal khalqi wa rizqi wal ijadi wal imatati wat tadbiri. Seperti meyakini ada makhluk yang bisa menciptakan, memberi rezeki, ya, mematikan atau mengatur alam semesta. Allah berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard." Apakah ada makhluk selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illallah. Tidak ada. Ya, ilah selain Allah. Fa anna tu'fakun. Bagaimana kalian dipalingkan? Yang kedua, syirkun fil asma'i wal husna. Syirkun fil asma'i was sifat. Mempersekutukan Allah dalam nama dan sifatnya. Maksudnya apa? Menyamakan Allah dengan selain Allah pada sesuatu dari hal tersebut, dari asma dan sifatnya. Seperti misal meyakini bahwasanya ada nama-nama yang sama seperti nama Allah yang memiliki makna yang sama dan pengaruh yang sama. Seperti dia meyakini ada orang yang bernama Razak dan dia ini bisa memberikan rezeki dengan sendirinya atau bisa memberikan rezeki orang lain. Nah, maka ini adalah kesyirikan ya. Kemudian yang ketiga, syirku fil uluhiyah, ini dalam ibadah ya, yaitu menjadikan selain Allah menyamai seperti Allah dalam kekhususan uluhiyahnya, seperti sholat, puasa, doa, istighatsah, menyembelih, nazar dan yang lainnya. Artinya ada yang beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Ini semua adalah kesyirikan dalam uluhiyah. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Bagian manusia ada yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Tuhan ini seperti mereka mencintai Allah. Syirik dalam kecintaan, padahal kamalul hubbi, kesempurnaan cinta itu rukun ibadah yang harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian makna secara khusus. Makna secara khusus adalah an yattakhidha lillah niddan yad'uhu kama yad'ullah. Wa yas'aluhu syafa'ah kama yas'alullah wa yarjuhu kama yarjullah wa yuhibbu kama yuhibbullah wa hadha huwal ma'na al-mutabadiru min kalimati syirk idza utliqat fil Qur'ani was sunnah, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang dia berdoa kepada tandingan itu sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada selain Allah ya. Atau dia meminta kepada Allah syafaat, dia juga meminta kepada selain Allah. Dia berharap sama seperti berharap kepada selain Allah ya, dan selanjutnya ya. Kemudian dalil-dalil tentang ala dzammi syirki wa bayanu khatarihi ya. Dalil-dalil tentang buruknya celaan terhadap kesyirikan dan penjelasan tentang bahayanya. Dalil-dalil tersebut juga sama bermacam-macam ya. Di sini ada 5. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya syirik ini dosa yang tidak diampuni kecuali dengan taubatan nasuha sebelum meninggal ya. Jadi syirik ini dosa yang besar ya. Dan dia tidak diampuni Allah kecuali dia bertobat dan nasuha sebelum dia meninggal. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." An-Nisa ayat 48. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi Allah yang kehendaki. Kemudian yang kedua, Allah mensifatkan dia kezaliman yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang ketiga, Allah mengabarkan bahwa dia menghapus amal. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Allah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, Allah akan hapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Engkau akan menjadi orang yang rugi. Kemudian yang keempat, Allah menyebutkan ya bahwasanya syirik itu ya akan terjadi pertentangan ya, antara Allah dan juga selain Allah, atau syirik itu ya tanaqqusan li rabbil alamin, merendahkan Allah, merendahkan Rabb semesta alam ya, merendahkan kedudukan Allah. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, qalu wa hum fiha yahtasimun,
mereka ahli neraka nanti akan berantem ya, bertengkar. Allah, demi Allah kata mereka, inna kunna lafi dhalalim mubin, benar-benar kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Iznusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamai kalian dengan Allah Rabb alam semesta. Jadi orang yang menyembah tuhan-tuhan selain Allah, menyembahkan hakikatnya mereka menyembah jin. Nanti di neraka mereka berantem dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah itu ya. Kemudian yang kelima, Allah menyebutkan siapa yang meninggal maka dia akan kekal di neraka. Meninggal dalam keadaan syirik maksudnya ya, syirik besar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan baginya neraka, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Wa malil zalimina min ansar, tidak ada sebab atau tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kezaliman itu. Kemudian selanjutnya sababun wuku'i syirki, sebab terjadinya kesyirikan. Apa sih sebabnya? Para ulama mengatakan inna asla syirki was sababa wuku'ihi fi bani Adam huwal ghulu fis salihin. Sebabnya itu mereka terlalu berlebihan terhadap orang soleh. Ini bahayanya kalau terlalu berlebihan terhadap orang soleh dan mereka berlebihan dalam mengagungkannya. Tajawazul had fi itra'ihim wa madhihim wa sana'i alaihim. Terlalu berlebihan dalam memuji mereka. Sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh ya. Wa qalu, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan jangan tinggalkan Tuhan kalian, jangan tinggalkan juga Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Faqad adallu katsira wa la tazidu zalimina illa dhalala. Sungguh kalian mereka berada di dalam kesesatan yang banyak ya, atau mereka menyesatkan banyak orang dan tidaklah bertambah atas orang zalim melainkan kesesatan. Maka ini semua kata para ulama, rijalun salihin min qaumin Nuh, orang-orang soleh di kaum Nabi Nuh ya, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr ini. Ketika mereka meninggal, ja'alu lahum asnaman ala suwarihim wa sammuha bi asma'ihim. Mereka menjadikan berhala-berhala dan gambar-gambar foto-foto mereka dan dinamai dengan nama-nama mereka. Awalnya qasidina bidzalika ta'zimihim, untuk memuliakan saja. Awalnya untuk memuliakan. Kalau bahasa kita sekarang untuk apa? Mengenang ya. Mengenang jasa-jasanya. Wa takhlidi dzikrihim wa tadakkuri fadlihim ya. Dan supaya terus mengingat mereka, mengenang keutamaan mereka ya, sampai akhirnya keluarga mereka sampai akhirnya mereka pun berpaling dari tujuan pertama, yaitu beribadah kepada mereka. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Apa kata beliau? Saratil ausan allati kanat fi qaumin Nuh fil Arab min ba'd. Ya. Dulu berhala-berhala itu ya. Di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh dahulu, amma wuddan, adapun wud, fakanat li kalbi bidomal jandal, wa amma suwa fakanat li huzail, wa amma yaghus fakanat li murad, summa li bani ghatif bil jawf inda saba. Nah, artinya wud itu di daerah kalb ya, di daerah jandal itu ya. Suwa itu di kaum Huzail, Yaghus itu di kaum Murad, Bani Ghatif itu di daerah Sabah ya. Amma Ya'uq itu li Hamdan, kaum Hamdan ya. Wa amma Nasr li Hamir ya, keluarga Kila, dan nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nuh ya. Ketika orang soleh ini meninggal, auha syaitan ila qaumihim anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu. Ketika orang soleh ini meninggal, syaitan pun membisikkan ya kepada kaumnya itu supaya membuat patung-patung di majelis-majelis mereka untuk mengingat awalnya. Diberikan nama dengan nama mereka. Mereka pun menuruti. Falam tu'bad, awalnya enggak disembah. Hatta idza halaka ulaik,
sampai akhirnya generasi pertama ini binasa, maksudnya meninggal. Wa nasakhal ilma, ilmu pun tidak diberikan, ya, tidak dijelaskan tauhid. Ubidan, akhirnya patung atau orang-orang soleh itu pun disembah, ya. Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan dari Muhammad bin Qais, ya, firman Allah, wa qalu la tazarunna alihataka, ya, sama, ya, kata Ibnu Jarir at-Tabari rahimallahu taala, kanu qauman salihinan min bani Adam. Mereka ini, ya, Yagus, Ya'uq, Nasr, Suwa ini dulu orang soleh dari keturunan Nabi Adam. Wa kana lahum atba, mereka ini punya pengikut-pengikut, yaqtaduna bihim, yang meniru mereka, yang apa? Fansnya mereka lah. Falamma matu, ketika orang-orang soleh ini meninggal, qala ashabumul ladzina kanu yaqtaduna bihim, maka sahabat-sahabat mereka pun berkata kepada pengikutnya itu, lau sawwarnahum, seandainya kalian membuat patungnya atau membuat gambarnya, gambar mereka. Kana asyuku lana ilal ibadati idza dzakarnahum. Karena kalau mengingat mereka ini, ya, apa sih bahasa kita orang yang kita jadikan panutan itu? Apa sih? Fans itu kan pengikutnya. Kalau orang yang jadi panutan itu apa namanya? Idola. Ya, idola, na'am. Karena mereka ini idola kita. Kalau melihat patung mereka, gambar mereka, kita itu jadi semangat ibadah. Awalnya itu. Wasawwaruhum. Akhirnya dibuatlah foto-foto atau gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Falamma matu, maka ketika mereka generasi pertama, ya, fans yang generasi pertama ini meninggal, waja'a akharun, datanglah anak-anak cucu mereka, fotonya apa, gambarnya masih ada, patungnya masih ada. Tabba ilahim iblis, mulai syaitan, ilmu nggak disebarkan tadi, akhirnya iblis mengatakan, ini loh, kanu ya'budunahum, ayah-ayah kamu dulu menyembah mereka, berdoa kepada mereka, wabihim yaskun, dengan ini kalian bisa diberikan hujan, fa'abaduhum, akhirnya mereka pun beribadah kepada mereka. Maka fajama'u baina fitnataini, mereka pun telah terkumpul padanya dua fitnah. Yang pertama, ukuf inda kuburihim, mereka itikaf di kubur-kuburnya. Yang kedua, taswiru suwarihim, ya, wa nasabaha fi majalisihim wal julusu ilaiha. Mereka membuat gambar-gambar dan mereka letakkan gambar-gambar itu di tempat-tempat majelis mereka dahulu. Ya, fabihada waqa'a asyirkul awal. Ay waqa'a asyirkul awal. Fabihada waqa'a asyirku li awwali marrah fi tarikh basyariyah. Dengan inilah terjadi kesyirikan pertama kali dalam sejarah kemanusiaan. Fahuma a'dhamu wasail syirk fi kulli zamanin wa makanin. Jadi ini sebab yang sangat bahaya, ya, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Yang pertama apa? Iktikaf di kuburan, memuliakan kuburan. Yang kedua, membuat gambar-gambar dan patung-patung mereka. Ini bahaya. Kemudian anwa'u syirk dan qasyimu syirk ila qismaini. Syirik itu ada dua, ya. Yang pertama akbar, yang kedua asghar. Syirik akbar itu ittikhadu, menjadikan nid ma'allahi ya'budu kama ya'budullah, ya. Menjadikan tandingan selain Allah yang dia sembah sebagaimana dia menyembah Allah. Dan syirik akbar ini, kata para ulama, nakilun min millatil Islam, mengeluarkan seseorang dari agama Islam, menghapus semua amal. Dan pelakunya in mata, kalau meninggal, yakunu mukhallidan finnari jahannam, kekal di neraka, tidak akan diringankan, dan dia tidak hidup dan tidak mati di neraka, dan tidak diringankan dari azab api neraka tersebut, ya. Jadi ini adalah bahaya bagi orang yang melakukan kesyirikan yang besar. Adapun anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar itu ada 4. Ini harus kita ketahui, ya. Yang pertama, ya, syirik dakwah, syirkud dakwah, syirik dalam berdoa. Ini syirik akbar itu yang pertama, syirik dalam berdoa. Maka hati-hati.
Jangan pernah kita berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena doa merupakan termasuk jenis ibadah yang paling agung. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih. Dan juga firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman, Rabb kalian telah berfirman, berdoalah hanya kepadaku saja. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan dari ibadah kepadaku, maksudnya apa? Menyombongkan ibadah, maksudnya menyombongkan berdoa. Tidak berdoa kepada Allah, dia akan masuk neraka jahanam dalam terhina. Walamma sabata anna du'a ibadah, fasarfu li ghairil hasyirk. Ketika doa ini ibadah, ketika engkau berikan kepada selain Allah, maka jatuhlah dia dalam kesyirikannya. Faman da'an nabiyyan aw malakan aw waliyan aw qabran aw jahran aw hajaran aw ghairu dzalika minal makhluqin fa huwa musyrikun kafirun. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, maksudnya siapa yang berdoa kepada nabi, kepada para malaikat, kepada wali, kepada kubur, kepada batu atau kepada selain mereka, maka itu termasuk orang musyrik dan dia orang yang kafir ya. Allah berfirman dalam surat Mu'minun ayat 117 ya, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin. La yuflihul kafirun. Siapa yang menyeru berdoa kepada selain Allah ya, tidak ada bukti baginya, tidak ada bukti bahwa itu adalah Tuhan ya selain Allah, maka hisabnya di sisi Allah dia tidak akan beruntung selama-lamanya orang-orang kafir itu. Dan di antara dalil bahwa doa itu ibadah. Dan apabila diberikan kepada selain Allah itu kesyirikan, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka pun berdoa hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka Allah selamatkan menuju daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi. Fa akhbaru an haula'il musyrikin bi annahum yusyrikuna billahi fi rahaihim. Maka Allah menjelaskan bahwa kesyirikan orang musyrik itu dia terjadi saat mereka di daratan, saat mereka tenang-tenang itu. Maka mereka berdoa kepada selain Allah. Wa yukhlisuna lahu fi qurbihim wa syiddatihim. Tapi saat mereka kesulitan, dia di gelombang lautan itu mereka hanya berdoa kepada Allah. Ya, fa kaifa biman yusyriku billahi fi raha'i wa syiddah ya dan billah. Lalu bagaimana kalau dengan orang yang baik susah maupun senangnya dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian jenis kesyirikan yang kedua yaitu syirkun niyah wal irada wal qasd. Syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Maksudnya apa? Wadzalika an yanwi bi a'malihi dunya awir riya awis sum'ah. Iradatan kulliyatan. Yaitu dia meniatkan semua amalnya untuk kepentingan dunia. Atau semua amalnya riya, semua amalnya sum'ah. Keinginan secara full gitu ya. Benar-benar di dalam hatinya dia melakukan ini hanya ingin selamat di dunia. Hanya ingin mendapatkan kedudukan di dunia. Seperti kesyirikan orang-orang munafik sejati. Walam yaqsud biha wajhullah, yang sama sekali enggak ada sedikit pun mereka meniatkan wajah Allah wa darul akhirat. Mereka tidak ingin negeri akhirat. Fahuwa musyrikus syirkul akbar. Maka orang munafik sejati itu adalah orang-orang musyrik akbar ya. Beda kalau orang yang riaknya hanya sebagian ya. Orang Islam itu kan kalau ditanya, kamu ingin apa? Saya ingin akhirat. Nah, terkadang dalam amalnya ada sedikit riak. Terkadang dia riak di sini. Jadi nggak sepenuhnya dia riak. Kalau orang munafik sejati, nifaq i'tiqadi, memang benar-benar dia udah nggak percaya dengan Islam. Dia masuk Islam itu karena ingin mendapatkan keselamatan aja di dunia. Karena ingin mendapatkan popularitas misalkan, atau karena ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka ini musyrik akbar ya. Allah berfirman
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ini surat Hud ayat 15-16. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami sempurnakan keinginan mereka itu dan kami tidak mengurangi sedikit pun, kata Allah. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka inilah yang enggak akan dapat di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha batilun ma kanu ya'malun. Dan hapus semua yang mereka telah perbuat dari amal-amal tersebut dan amal mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha an-naw' min asy-syirki daqiqil amr balighul khuturah. Jadi ini syirik yang sangat bahaya juga ya. Kemudian yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Faman ata'al makhluqin fi tahlili ma haramallahu aw tahrimi ma ahalallah. Siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, wa ya'taqidu dzalika biqalbihi, ay annahu yasughu lahum an yuhallilu wa yuharrimu wa yasughu lahu wa li ghairi ta'atu fi dzalika ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun li dinil Islam faqad ittakhadum arbaba min dunillah wa asyraka billahi syirkul akbar. Jadi siapa yang meyakini dalam hatinya ada orang yang menghalalkan atau mengharamkan dan dia mentaati orang ini, padahal dia tahu ketaatannya ini menyelisih agama Islam. Misalkan Islam mengharamkan perzinahan, ini contoh ya. Lalu ada orang yang jadi idola dia menghalalkan perzinahan. Dia tahu halal zina itu haram. Tapi dia mengidolakannya dan dia meyakini akhirnya halal berzinahan, ini bahaya. Dia telah menjadikan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu itu haram menurut Islam, menjadikan orang ini Tuhan selain Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ini ya, ayatnya 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib, ahli ibadah mereka tuhan-tuhan selain Allah. Ya, wal Masih ibn Maryam, mereka juga telah menjadikan Al-Masih yaitu Isa ibn Maryam Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah diperintah kecuali hanya menyembah Allah saja. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir ayat ini tidak ada keraguan lagi ya, tidak ada permasalahan lagi. Bahwasanya ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah, mentaati seorang ulama atau seorang ahli ibadah dalam merubah hukum Allah. Ingat ya, merubah hukum Allah yang sudah qat'i, yang sudah secara dururi semuanya tahu gitu. Kalau merubah hukum Allah dalam masalah syubhat, orang ini masih ada syubhatnya dan masih ada khilaf dalam para ulama, ini bukan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, cuman dia terkena syubhat ya dalam masalah tersebut. Tapi kalau ini benar-benar merubah hukum Allah, ya, seperti tidak meyakini sholat 5 waktu wajib, ini kan bahaya ya. Maka dia telah menjadikan ulama-ulama atau ahli ibadah itu Tuhan selain Allah. La du'a'uhum iyahum, maksudnya bukan mereka berdoa kepada ulama ini, tapi mereka menjadikan ketaatan mereka itu seperti mentaati Allah. Ya, sebagaimana Nabi SAW tafsirkan kepada Adi bin Hatim ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, apa kata Adi bin Hatim ya, seorang sahabat yang dahulu Nasrani ya, lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Maka Nabi pun menyebutkan peribadahan yang mereka lakukan memang bukan menyembah, bukan doa ya, atau sujud atau ruku kepada ahli ibadah itu atau ulama itu, bahwa ibadah mereka itu ta'atuhum fil ma'siyah, yaitu kalian mentaati mereka dalam maksiat, yaitu apa? Dalam merubah hukum Allah. Maka Nabi bersabda, alaisa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunahu, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian pun haramkan? Yuhilluna ma haramallahu wa tuhilluna, bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan kalian pun ikut menghalalkan? Qala bala, iya kami ikuti. Qala fatilka ibadatum, inilah bentuk peribadahan kalian, yaitu ketaatannya. Kemudian yang keempat, syirkul mahabbah, kesyirikan dalam cinta.
Wal muradu mahabbah, yang dimaksud cinta di sini mahabbatul ubudiyah al-mustalzimatun li ijlali wa ta'zimi, yaitu kecintaan ubudiyah, penghambaan ya, yang konsekuensinya itu pengagungan dan memuliakan, wazuli wal khudu'i, menghinakan diri, merendahkan diri, ya, tunduk patuh. Yang itu semua la tambaghi illa lillahi wahdahu la syarikalah. Tidak boleh orang muslim ya memberikan cintanya kepada selain Allah, ya. Wa mata sarful abdi hadhil mahabba li ghairillah, kalau dia palingkan cintanya ini kepada selain Allah, faqad asyraka bi syirkil akbar. Dia telah mempersekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. Dalilnya tadi Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Naam, jadi cinta itu ya kata Syekh Utsaimin rahimahullah juga itu ada di di Qaulul Mufid ya ala kitab tauhid, beliau menyebutkan tentang kecintaan itu. Ada mahabbah kecintaan naluri manusia, cinta kepada suami, kepada anak, kepada teman dan yang lainnya, itu semua bukan cinta ibadah. Cinta ibadah itu sampai pada tahapan pengagungan, kemuliaan dan penundukan diri, peribadahan. Maka ini kalau diberikan kepada selain Allah, maka ini kesyirikannya. Baik, kita lanjut. Jenis yang kedua dari kesyirikan yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Wa huwa kullu ma kana dari'atu ila syirkil akbar. Dia adalah segala bentuk yang bisa menyampaikan kepada syirik akbar ya. Atau yang dicegah jangan sampai jatuh ke dalam syirik besar. Wa wasilatun lil wuqu'i fihi, juga wasilah bisa jatuh ke dalam syirik besar. Au ma ja'a fin nusus, atau yang datang dari dalil tasmiyatuhu syirkan, disebut syirik tapi tidak sampai syirik besarnya. Wa huwa yaqau fi hayatil amal wa aqwalil lisan. Dia terjadi pada bentuk amalan dan ucapan lisannya. Dan hukumnya tahtal masyiah ka hukmi murtakibil kabirah. Hukumnya kata para ulama, dia di bawah kehendak Allah seperti hukum pelaku dosa besar. Maksudnya apa? Masih ada kemungkinan diampuni Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya, seperti pelaku dosa besar. Walaupun ulama khilaf dalam masalah ini, karena ada juga yang syirik besar atau syirik kecil di akhirat tidak akan diampuni Allah selama itu dosa kesyirikan. Kalau dosa besar yang lainnya selain kesyirikan, tahta masyiatillah. Tetapi di sini para ulama menyebutkan bahwa dia seperti dosa besar. Nah, contohnya apa? Yasirur riya, yaitu terjadinya riya dalam amalannya. Ingat, hukum asalnya orang mukmin itu beribadah ikhlas. Semua orang Islam yang bukan munafik sejati ya, hukum asalnya pasti mereka itu percaya kepada negeri akhirat dan ingin beramal untuk mendapatkan balasan dari Allah. Ikhlasnya. Tapi terkadang dalam amalannya terjadi riya. Nah, ini namanya syirik kecil. Riya, syirik kecil beda dengan riya yang niat syirik besar yang pertama tadi, bahwa semua ibadahnya, amalnya memang dari pertama dia masuk Islam, dia sudah enggak percaya akhirat ya. Kalau ini orang muslim yang beriman tapi terkadang terjadi riya. Sebagaimana disebutkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda ya, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takuti kata Nabi atas kalian syirik kecil. Mereka bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Nabi mengatakan ar-riya sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau melakukan riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat ya. Ketika Allah membalas amalan-amalan hambanya manusia. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riya. Maksudnya kan manusia saat orang riya, berarti dia mengharapkan balasan dari manusia. Maka Allah suruh pergi, coba minta balasan kepada manusia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Perhatikan, bisa nggak mereka ngebalas atas amalanmu. Kemudian bentuk syirik kecil yang kedua, qaulu masya Allah wa syi'ta. Ucapanmu karena Allah dan karena engkau.
Maka Nabi SAW ya diriwayatkan Abu Daud bersabda, la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Jangan kamu mengatakan karena kehendak Allah dan karena kehendak fulan. Walakin qulu, tapi ucapkan masya Allah karena kehendak Allah, summa syaa fulan. Kemudian dengan sebab kehendak fulan. Ya, jadi ada kalimat waw ataf ini enggak boleh. Ada kalimat summa, yaitu boleh. Kemudian yang ketiga, di antara syirik kecil itu para ulama mengatakan ucapan laulallahu wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ya. Atau ucapan laulal bit la'atana lusus, ya. Kalau bukan karena penjaga, pasti kita didatangi maling. Nah, ini hati-hati juga ya. Bisa jadi ini ucapan yang sering kita ucapkan ya. Ini kesyirikan kecil ya. Dan yang semisalnya. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim dalam tafsir ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, surah Al-Baqarah ini ayat 21. Jangan jadikan bagi Allah sekutu padahal engkau mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya al-andad huwa syirku akhfa min dabibin namal ala safa sauda fi zulumatil lail. Maksudnya adalah sekutu-sekutu, yaitu syirik yang sangat tersembunyi, ya bahkan lebih tersembunyi dari semut hitam yang kecil di atas batu yang hitam, di bawah batu yang hitam, atau di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ya, maka nggak kelihatan itu. Wa huwa antakul wallahu wa hayatuka ya fulana wa hayati. Atau yaitu engkau mengatakan demi demi Allah dan demi hidupmu wahai fulana dan demi hidupku. Atau ucapan laula kaliba hadala atana lusus. Kalau bukan karena anjing penjaga ini, tentu kita akan didatangi maling. Walaulal bitta ya fid daril la atal lusus. Atau kalau bukan karena penjaga ini, rumah kita didatangi maling. Atau ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta. Atau ucapan seseorang laula wa fulan. Kalau bukan karena Allah atau karena fulan, la tajal fiha fulanan hadha kulluhu bihi syirkin. Maka jangan kau jadikan seseorang itu dengan sendirinya ya bisa melakukan menolak bala, karena ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun ini syirik kecil tapi tetap bahaya ya. Kemudian para ulama menyebutkan bedanya syirik besar dan syirik kecil ya. Ada 4 di sini. Yang pertama, syirik besar itu la yaghfirullahu li sahibihi illa bitaubah. Syirik besar itu enggak akan diampuni Allah kecuali dengan taubat. Adapun syirik kecil dibawa kehendak Allah. Yang kedua, syirik besar itu menghapus semua amal. Adapun syirik kecil tidak menghapus semua amal, dia hanya menghapus pada amal yang di dalamnya ada syirik. Yang ketiga, syirik besar mukhrijun li sahibi min millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan yang keempat, syirik besar itu kekal di neraka, diharamkan masuk surga. Adapun syirik kecil tidak kekal di haram neraka, ya, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu tentang kekufuran. Apa itu kufur? Kufur secara bahasa yutlaku ala satri wal taghtiyah. Itu artinya tertutup. Dan secara syariat, kufur itu lawan dari iman. Jadi apa itu kufur? Ya lawan dari iman. Untuk mengetahui kufur, kita harus mengetahui iman. Ya ini iman yang sedang kita pelajari ini. Maka lawan dari keimanan ini, dia kekufuran. Apa itu kufur? Adamul imani billah wa rasulihi. Dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sama saja, kekufurannya itu mendustakan atau tidak mendustakan. Jadi misalkan ada orang, saya sih nggak mendustakan ya ajaran mereka itu benar, tapi saya nggak beriman kalau dia utusan Allah, nggak mau beriman gitu. Maka ini tetap kufurnya.
Seperti Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi SAW, itu nggak mendustakan kemuliaan Nabi. Nabi itu benar, ajarannya benar. Tapi dia nggak beriman kepada Nabi. Maka dia kufur. Ya. Atau syakin waraibin au iradin andalika hasadan ya wa kibran au ittiba'an li ba'dil ahwa as-sarifa an ittiba'i risalah. Atau kufur karena keraguan, atau menentang karena dengki, karena sombong, atau kufur karena mengikuti hawa nafsu yang memalingkan dari mengikuti risalah. Ya. Taib, jenis-jenis kufur. Kufur juga sama. Para ulama mengatakan ada kufur besar, ada kufur kecil ya. Dan kufur besar ini mujibulil khuludi finnar. Sama seperti syirik besar, dia kekal di neraka. Adapun kufur kecil sama seperti syirik kecil ya. Dia terkena ancaman masuk neraka tapi tidak sampai kekal ya. Apa itu kufur besar? Nah, kufur besar itu para ulama menyebutkan ada 5 di sini. Yang pertama kufur takzib ya, kufur dalam bentuk mendustakan. Dan dia adalah i'tiqadu, yaitu meyakini kedustaan para rasul alaihi salam. Jadi mereka meyakini bahwa para rasul itu pendusta. Ya. Faman kadzdzabahum fi ma ja'u bihi. Ya. Barang siapa yang mendustakan ya, para nabi yang telah datang kepada mereka, baik secara zahir atau batin, sungguh dia telah kufur. Allah berfirman, ya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada tentang Allah secara dusta atau mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya, yang mendustakan nabi tadi ya. Kemudian yang kedua kufrul iba'i wal istikbar, kekufuran karena enggan dan sombong. Wadhalika bi an yakuna aliman bisidqir rasul, dia tahu bahwa rasul itu jujur, benar, membawa kebenaran dari Allah, tapi dia nggak mau taat terhadap hukumnya dan tidak taat pada perintahnya. Istikbaran karena sombong, wa inadan karena angkuh ya. Karena apa? Angkuh tadi. Allah berfirman tentang iblis ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong terhadap perintah Allah. Wa kana minal kafirin. Maka iblis termasuk kafir. Padahal iblis mengenal Allah. Iblis mengetahui kebenaran tapi dia tidak tunduk terhadap perintah Allah, maka dia kufur. Yang ketiga kufur syak, kufur karena keraguan, wa huwa taraddud, yaitu dia meragukan. Adamul jazam bisidqir rusul, meragukan kebenaran rasul. Wa yuqalu lahu kufruz zan wa huwa diddul jazam wal yakin. Dan disebut juga dia kekufuran karena persangkaan yang buruk terhadap agama Allah, terhadap rasul ya. Allah berfirman ya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Dan dimasukkan ke dalam surga dan dia masuk ke kebunnya dan dia menzolimi dirinya. Ini surat Al-Kahfi ya, tentang orang yang meragukan kebenaran, ya, meragukan negeri akhirat ya. Ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa kebunku ini akan kekal selama-lamanya. Wa ma'azunnu sa'ah qa'imatan, dan aku meragukan kiamat akan terjadi. Nah, ini bahayanya, dia meragukan adanya kiamat ya. Taib, kita lanjut kufur yang keempat, kufrul i'rad, kufur menentang. Oh, ini kufur menentang. Wal muradul i'rad al-kulli aniddin, yang dimaksud menentang benar-benar menentang semua ajaran Islam, semuanya dia tentang. Bi an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi wa ilmihi, yaitu dia menentang dengan pendengarannya, dengan hatinya atau dengan ilmunya apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Allah berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu terhadap peringatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka tentang, mereka lawan gitu ya. Yang kelima, kufrun nifak, kufurnya orang munafik. Ya, yang munafik itu
Bi an yadharal iman, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Allah berfirman, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Demikian orang munafik itu beriman secara zahir padahal mereka kafir ya. Fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka dikunci mati hati mereka dan mereka tidak memahami kebenaran. Munafikun ayat 3. Kemudian wan nifaq ala darbain. Nifaq itu ada dua ya. Yang pertama nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Wa huwa kufrun akbar nakilu minal millah wa huwa sittatu anwa. Ya ini ya. Jadi nifaq i'tiqadi ini kalau kita sebut dengan zindiq atau sekarang itu orang yang pura-pura masuk Islam itu untuk menghancurkan Islam ya. Dan dia ada 6 jenis. Nifaq i'tiqadi ini takdzibur rasul, mendustakan rasul, au takdzibu ma ja'ah bi, atau mendustakan sebagiannya, au bugdur rasul, atau membenci rasul, au bugdu ma ja'ah bi, atau membenci apa yang datang padanya, atau apa? Merendahkan agama rasul ya. Awil karahiyah lintisari dini rasul, atau benci terhadap kemenangan agama rasul. Ya, atau menyepelekan agama Islam ya, dengan istihza ya, dengan apa itu bercanda merendahkan Islam. Ini bahaya juga ya. Ini nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali yang kedua, wa huwa kufrun asghar. Hakikatnya ini kufur kecil ya, tidak keluar dari agama, melainkan dia dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan arbaun, ada 4 sifat. Man kunna fihi, kalau 4 sifat ini ada pada seseorang, kana munafikan khalisan, dia munafik murni. Man kanat fihi hislah minhunna kanat fihi hislah minan nifaq. Siapa yang hanya sebagian, maka dia termasuk orang munafik. Ya, maksudnya munafik amali ya. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan 4 sifat ini atau salah satunya. Yang pertama, idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ini sifat orang munafik. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza ahada ghadara. Kalau janji dia ingkari. Wa idza khasama fajara. Kalau berantem, wah dia melakukan brutal ya berantemnya itu. Muttafaqun alaihi. Dan hadis yang lain Nabi mengatakan ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau semuanya ada, ini munafik murni, hati-hati. Tapi kalau sebagiannya saja, dia terkena sebagian sifat munafik. Harus segera dia tinggalkan, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kufrul asghar, yaitu kekufuran yang kecil. Dan kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama dan tidak kekal dari neraka, tetapi dia terkena ancaman yang besar ya. Apa kufur kecil ini? Kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah. Atau semua dalil yang menunjukkan tentang kekufuran yang tidak sampai kepada kufur besar. Jadi di Al-Quran ada kalimat kufur misalkan, telah kufur. Maka kita lihat pendalilannya, apa kata para ulama tentang ayat ini. Kalau tidak sampai kepada kufur akbar, maka ini bukan kufur bermakna kufur akbar ya. Berarti dia masih kufur asghar. Makanya ya, kita memahami Al-Quran itu hati-hati banget. Jangan sampai menurut pemahaman kita sendiri, akal kita sendiri, bahaya. Di Al-Quran itu ada kalimat zalim, ada kalimat fasik, ada kalimat kufur, ada kalimat syirik, ada kalimat apalagi nifak, ada kalimat mendustakan, ada kalimat menentang. Ini semua ya sesuai konteksnya. Zalim itu ada zalim maknanya dosa besar. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Kata Allah, siapa yang melakukan hal itu dia telah menzolimi dirinya. Dia orang zalim. Dan maksud ayat zalim ini bukan zalim besar ya. Ini zalim dosa, maksudnya bukan zalim kekufuran, kekafiran. Tapi ada zalim juga di Al-Quran. Zalim itu kekafiran ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Kata Allah, orang kafir itu orang yang zalim. Allah berfirman inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu zalim. Jadi kita harus hati-hati dalam
menafsirkan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kufur dan zalim ini ya. Karena Khawarij, kenapa dia jadi Khawarij? Karena lemahnya pemahaman mereka dan tidak mengikuti pemahaman para sahabat, akhirnya mereka memaknai ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Jadi di surah Al-Maidah itu Allah menyebutkan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia orang kafir, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia orang zalim, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia orang fasik. Coba, tiga ini kan kalimat yang besar sekali. Ketika dipahami dengan akal sendiri, dengan hawa nafsu sendiri, sehingga mereka pun mengatakan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka pun keluar, khuruj, dan mereka pun mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Ali karena tidak menghukum dengan hukum Allah, menumpas pemberontak, yaitu Muawiyah radhiyallahu ta'ala menurut mereka, dan mengkafirkan Muawiyah karena tidak taat pada pemimpin, ya, tidak membaiat pemimpin, sehingga dia kufur. Akhirnya awalnya itu, lama-lama mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan orang yang berzina, dan macam-macam ininya mereka, ya keyakinan mereka. Contohnya di dalam Al-Quran, kufur nikmat itu, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112 ya. Wadarallahu mathala, Allah memberikan contoh. Qaryatan, satu desa. Kanat aminatan mutmainnatan. Desa yang aman, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Datang kepada desa itu nikmat-nikmat atau rezeki dari Allah dari arah yang tidak, ya, dari arah mana saja ya. Fakafarat bi an umillah. Mereka pun mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Lihat ya, kalimatnya mengkufuri. Maksud mengkufuri ini kufur asghar ya. Fa'adzaqahallahu libasil ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah pun menghukum mereka dengan pakaian kelaparan, ketakutan atas apa yang mereka lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua sifat manusia kalau dilakukan maka dia melakukan kekufuran. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyit. Kalau menangisi mayit dengan berlebihan itu apa bahasanya? Itu disebut niyah dalam bahasa syariatnya. Apa istilahnya itu? Meratapi mayit ya, meratapi mayit. Nabi menyebutkan dua sifat ini kufur. Apakah ini orang meratapi mayit keluar dari Islam, kafir? Ya enggak ya. Maksud kufur di sini kufur asghar ya. Begitu juga dalam sabda Rasulullah SAW bersabda yang lainnya, la tarji'u ba'di kufaran. Jangan sampai kalian setelahku kembali kepada kekufuran. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kalian memukul leher sesama kalian, saling membunuh. Nabi menyebutkan saling membunuh ini kekufuran. Apakah maksudnya ini kafir? Tidak. Maksudnya ini kufur akbar, kufur asghar ya. Fahada wa amtaluhu. Contoh-contoh ini kata para ulama kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran yang besar. Wa huwa la yukhriju minal millah al-islamiyah. Maka kalimat kufur ini tidak dimaknai kafir, tapi dimaknai dosa besar ya, kekufuran, dosa besar. Allah berfirman tentang makna ini ya. Allah berfirman tentang peperangan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, saling membunuh. Lihat, Allah masih mensifati mereka padahal mereka saling membunuh, tapi Allah sifati dengan mukmin ya. Mereka orang-orang beriman. Fa aslihu bainahuma, damaikan mereka berdua ya, dan seterusnya. Fasamahumullahu azza wa jalla mu'minina ma'al iktital. Maka Allah menamai mereka mukmin padahal mereka saling membunuh. Padahal di hadis tadi Nabi menyebutkan jangan kalian kembali kufur setelah aku meninggal, yaitu dengan cara saling memenggal leher kalian. Maksudnya saling berperang. Maka kufur yang dimaksud hadis tersebut kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran yang besar, artinya kufur asghar ya. Maka dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya kekufuran itu ada yang besar, ada yang kecilnya.
Dan juga firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini kata para ulama menunjukkan bahwa semua dosa selain syirik yang besar, ya, syirik yang besar ingat, tahtal masyiah. Jadi semuanya di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Insya'allahu adabahu, kalau Allah kehendaki, Allah azab dia sesuai dengan dosanya. Wa insya'a afa'anhu min awwali ya wahilli. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah akan ampuni dia ya, min awwali ya, wahilla ya. Illa syirki bihi fa innallaha la yaghfiru kama huwa sharihu fil ayah. Kecuali kesyirikan yang besar, karena sangat jelas Allah mengatakan syirik besar tidak akan Allah ampuni. Kemudian yang terakhir ya pada bab sore ini, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya ya, iddi'a'u ilmil ghaibi wa ma yulhiqu bihi, yaitu tentang mengklaim mengetahui perkara gaib. Jadi termasuk penjagaan Nabi SAW ya, agar kita uluhiyah kita itu terjaga. Jangan sampai kita itu meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Karena ini juga menafikan ketauhidan kita ya. Kata para ulama, apa itu gaib? Al-ghaib huwa kullu ma ghaba 'anil uquli wal anzari minal umuril hadira wal madiyah wal mustaqbalah. Gaib itu semua yang tidak bisa dilampau ya, dari akal atau dari pandangan, perkara-perkara yang sekarang, yang lalu atau yang akan datang. Wa qad ista'tsarallahu 'azza wa jalla bi'ilmihi. Allah sudah merahasiakan perkara gaib ini hanya pada ilmu Allah. Wa tassa nafsahu subhanahu bidzalika. Allah mengkhususkan perkara gaib ini hanya milik Allah. Jadi harus kita yakini yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Lahu ghaibus samawati wal ard." Milik Allah perkara yang gaib langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 9, "Alimul ghaibi wasyahada al-kabirul muta'al." Yang mengetahui yang gaib, yang nampak, yang maha besar, yang maha tinggi. Fala ya'lamul ghaiba ahadun illallah. Ini harus digarisbawahin ya. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ini penting, ini akidah kita ya. Jadi ibu-ibu harus tanamkan seyakin-yakinnya enggak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Titik udah. La malakun muqarrabun, para malaikat enggak tahu yang gaib. Wala nabiyyun mursalun, nabi yang Allah utus juga enggak tahu yang gaib. Fadlan aman humadunahuma. Apalagi di bawah mereka kedudukannya. Apalagi tukang obat. Tukang ngobatin orang ya, dengan mengklaim bisa mengetahui yang gaib. Jelas dia pembohong, penipu, dan dia mengambil harta manusia dengan batil ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan orang ya, mau dia mengaku habib misalkan, kiai misalkan, wali, atau dia mengaku dapat wangsit atau apapun, dia berbicara tentang gaib, maka kita sudah pastikan ini pendusta. Karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Nah, Pak Ustadz, bukankah Nabi SAW tahu yang gaib? Nabi tidak tahu yang gaib, tapi Allah yang memberitahukan sebagian kecil perkara gaib kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun tahu tentang azab kubur, tentang surga, tentang neraka. Itu pun enggak semuanya, hanya sebagian kecil yang Allah beritahukan. Adapun sebagian besar rahasia gaib ya, hanya Allah yang mengetahui. Dan banyak rahasia gaib. Takdir aja gaib. Kita nggak tahu besok kita ini apa yang akan terjadi ya. Belum lagi di alam barzah. Belum lagi dulu sebelum terjadi
kita di zaman rahim ya, ada di zaman ruh, alam ruh, kita kan nggak tahu bagaimana. Itu kan gaib, itu hanya Allah yang mengetahui. Mana dalil para nabi nggak tahu yang gaib? Allah berfirman dalam surat Hud tentang Nabi Nuh. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Kata Nabi Nuh, aku nggak punya perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib. Aku juga nggak tahu yang gaib. Lihat Nabi Nuh alaihissalam mengatakan aku nggak tahu yang gaib, padahal beliau Nabi alaihissalam. Tentang Nabi Hud dalam surat Al-Ahqaf ayat 23, ketika kaumnya menantang, datangkan azab itu kepada kami, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ya, datangkan kepada kami. Apa kata Nabi Hud? Qala innamal ilmu indallah. Tentang azab itu urusan Allah, hanya ada di sisi Allah. Wa uballikum ma ursiltu bi. Aku hanya menyampaikan apa yang diutus padaku. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Al-An'am ayat 50, Nabi mengatakan seperti ucapan Nabi Nuh, kul, katakan Muhammad SAW, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku memiliki perbenaran Allah. Wala a'lamul ghaib. Aku nggak tahu yang gaib. Ya, bayangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui yang gaib. Apalagi selain Nabi SAW. Ya. Ini dalil-dalilnya. Begitu juga para malaikat juga tidak tahu yang gaib ya. Al-Baqarah 31-32. Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, kemudian para malaikat pun ternyata tidak tahu hikmah di balik itu dan mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala benar yang memberitahukan sebagian perkara yang gaib kepada makhluknya hanya dengan satu perantara. Ingat, hanya dengan satu perantara. Perantara wahyu. Dan sekarang wahyu itu sudah terputus dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara gaib yang wajib kita percayai hanya perkara gaib yang Allah kabarkan dari Al-Qur'an dan apa yang Allah kabarkan dari melalui Rasulnya, melalui sunnahnya yang sahih tentunya. Adapun perkara gaib dari mimpi, dari apapun itu, maka jangan itu dijadikan i'tiqad, keyakinan, apalagi dijadikan itu sebagai syariat haram atau halal ya. Taib, dalam surat Jin ya Allah berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang mengetahui yang gaib tidak ditampakkan kepada yang gaib salah seorang pun, illa kecuali manirtada min rasulin, rasul yang Allah ridhoi. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasada ya. Taib, wa hadha minal ghaib an-nisbi. Jadi tadi rasul yang Allah beritahukan perkara yang gaib ini gaib nisbi. Artinya hukum asalnya mereka nggak tahu yang gaib. Tapi Allah kasih tahu, akhirnya mereka tahu dari sebagian perkara gaib. Tapi hakikatnya mereka itu nggak tahu. Tahu itu karena dikasih tahu saja ya. Amal gaib mutlak ataupun gaib secara mutlak, fala ya'lamuhu illa huwa subhanahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah ya. Wa man dalladhi yud'a ilmuhu wa qad wa qad ista'tharallahu bihi. Wa lihadza fa inal wajib ala kulli muslim an yahdhira min ad-dajjal ya. Dajjala ya. Wal kadzabin al mudda'ina li ilmil ghaib al muftarina 'ala Allah. Maka hati-hati seorang muslim jangan sampai ditipu oleh dajjal, pendusta-pendusta, orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib, yang mereka tersesat dan menyesatkan banyak orang seperti penyihir, pendusta dan juga ahli nujum itu ya. Makanya di sini disebutkan tentang sihir. Yang pertama tentang sihir, haramnya sihir. Wa huwa fil lugha ma khufiya wa latafa sababuhu. Sihir itu secara bahasa yang tersembunyi, yang sebabnya itu sangat halus. Yang dimaksud dengan sihir itu apa? Azaimu waruqah. Yaitu jampi-jampi ya, dan juga bacaan-bacaan atau buhul-buhul
yang itu memberikan pengaruh pada hati dan badan. Terkadang sihir ini memberikan pengaruh, memberikan penyakit pada orang yang disihir, atau bahkan bisa membunuh orang yang dia sihir, atau bisa memisahkan antara suami dan istri. Tapi itu semua terjadi bukan dengan sendirinya mereka bisa melakukan itu, tapi dengan kehendak Allah sebagai ujian bagi manusia yang terkena sihir tersebut. Wahwa kufrun, dan perbuatan sihir ini perbuatan kufur ya, kufur besar ya, bukan kufur kecil lagi. Wasahiru kafirun billahil azim. Penyihir-penyihir telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Surah Al-Baqarah ayat 102 itu ya. Allah berfirman tentang kekufurannya itu, ya, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan telah kufur kepada Allah, yu'allimuna nasa sihra, mengajarkan manusia sihir. Yang kedua, tanjim. Tanjim itu ilmu perbintangan ya. Perbintangan artinya menjadikan petunjuk-petunjuk bintang ya, istidlalu bil ahwalil falakiyah. Jadi dia menjadikan petunjuk-petunjuk bintang atau planet-planet atau bintang-bintang alal hawadisil ardiyah, atas kejadian di muka bumi. Allati lam taqa, yang belum terjadi. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, maniktabasa ilman minan nujum, siapa yang mempelajari ilmu perbintangan untuk perkara ini ya, menentukan kejadian-kejadian di bumi, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, sungguh dia telah mempelajari sebagian dari sihir, zada mazada, semakin dia dalami semakin besar ilmu, semakin besar dosanya, maksudnya kekufurannya. Rawahu Abu Daud. Kemudian yang ketiga, zajrut tayr wal khattu fil ard, menahan burung atau menulis tulisan di tanah gitu. Ini juga sama ya. Yaitu jadi dia menentukan kejadian itu dengan melihat burung ya, menahan burung. Ini perbuatan orang jahiliyah terdahulu. Atau dia menulis di jalan-jalan itu, lalu dia atau dia melihat keadaan jalan ya, wah ini akan terjadi seperti ini, dengan melihat jalan-jalan tersebut ya. Dan ini termasuk bagian dari sihir. Kemudian yang keempat, perdukunan ya, kuhana. Ya, dukun sudah kita tahu ya, dia mengklaim mengetahui perkara yang gaib ya. Padahal mereka itu meminta bantuan jin ya, dengan mencuri berita dari langit, ucapan para malaikat. Lalu akhirnya jin inilah yang memberikan berita itu kepada tukang tenun itu atau dukun. Dan ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka sudah nggak bisa lagi syaitan atau jin-jin itu mencuri berita-berita langit ya, karena sudah Allah hukum mereka ya, Allah timpa mereka dengan benda-benda langit. Kemudian siapa yang mendatangi dukun? Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, membenarkan ucapan dukun itu, faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad, dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mengkufuri apa coba? Dia telah mengkufuri ayat tadi ya, la ya'lamul ghaiba illallah ya, ayat yang mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Selanjutnya kitabatu huruf abjad, menulis huruf-huruf abjad ya. Untuk apa? Untuk menentukan takdir, untuk menentukan ya, kalau kita itu sekarang huruf-huruf abjad atau dengan kartu-kartu itu ya, menentukan takdir seseorang. Ini juga sama ya. Dengan apa? Dengan cara apa? Bi an yaj'ala likulli harfin ya minha qadran ma'luman minal adad wa yajri ala dzalika asma'il adamin wal azmina wal amkina tsumma yahkumu alaihi bis-su'ud awin nuhus aw dzalika. Ya dikumpulin nama orang, dikumpulin tempat, dikumpulin waktu, terus akhirnya ditentuin sama dia. Oh, kamu ini akan menjadi ini. Oh, kamu ini akan menjadi ini.
Kemudian selanjutnya yang keenam, qira'atu fil kafi wal finjan, membaca kafi itu telapak tangan, finjan itu pada bejana-bejana ya, atau tempat minum. Jadi dia membaca, meramal kalau bahasa kita. Sini kelihatan kamu. Oh, garisnya ini bengkok nih. Wah, hidup kamu akan bengkok nih, nggak lurus nih, nggak cita-citanya nggak terpenuhi. Ini juga bahaya ya. Karena ini seolah-olah menentukan kejadian orang, masa depan orang. Kemudian yang ketujuh, tahdirul arwah, memanggil arwah-arwah. Ya ini kerjaan tukang dukun ya, apa namanya, emang apa ya, kalau di Eropa tuh yang memanggil arwah-arwah itu apa istilahnya itu? Ada itu istilahnya. Dengan jampi-jampi atau dengan ritual-ritual, apa namanya? Ada nggak ibu-ibu di Amerika ya, orang-orang yang percaya terhadap ruh-ruh itu dipanggil sama mereka ya. Yang kedelapan, tatayur. Tatayur itu tasya'um. Tasya'um itu menganggap sial atau menganggap untung atau sial dengan burung atau dengan selainnya ya. Dan ini termasuk juga termasuk kesyirikan, dan dia termasuk tipuan syaitan ya kepada manusia ya. Nabi SAW bersabda dari Imran bin Husain itu secara marfu, laisa minna man tatayyara au tatayyara lahu, bukan dari kelompok kami yang melakukan tatayur atau melakukan tatayur pada orang lain ya, atau melakukan perdukunan takahna lau, atau mendatangi dukunnya, atau melakukan sihir, atau mendatangi penyihir ya. Waman ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun tadi, fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar. Ya Allahul mas'ul an yuslih ahwalal muslimin wa yamnahum al-fiqha fid din wa yu'idahum min khida'il mujrimin wa talbis awliya'i syayatin. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin, dan semoga Allah mengaruniai kepada kaum muslimin, kepada kita semua, kefakihan dalam agama ini ya, sehingga kita tidak mudah ditipu lagi, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin dan menjaga kita semua dari tipu-tipuan orang yang menipu atau talbis ya, tipuan wali-wali syaitan tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada sesi tanya jawab? Naam, tafadhal. Silakan. Ya, teman-teman, bagi penyimak dari pertemuan 1 sampai yang sekarang, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ibu-ibu pada ngantuk? Ya, Ukti Susi, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau menanyakan, kalau seandainya nih teman-teman nih suka kirim di Facebook masalah kayak ramalan-ramalan itu, terus kalau kita kasih tahu dia malah bilangnya, oh ini kan untuk fun, cuma untuk ini aja. Nah terus kalau kita memberitahunya harus seperti apa, dan apakah kalau ada orang yang percaya dari ramalan itu, terus apakah itu kita berdosa juga untuk semuanya orang yang ini, atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fikum. Jadi siapa yang mendatangi dukun tadi dan membenarkannya, sungguh dia telah kufur. Jadi kata para ulama, maksudnya dia mendatangi dengan niat ya ingin mencari tahu perkara-perkara yang gaib, ya membenarkan, ya pasti dia nurut dan tunduk patuh pada perdukunan. Maka sama juga dia percaya dengan ramal-ramalan itu, ya hukumnya sama seperti orang yang mendatangi dukun tersebut. Nah, adapun orang yang mendatangi dukun untuk melemahkan dia, untuk mendebatnya dan memberitahu kepada manusia kalau dia penipu, dia pendusta, maka ini tidak mengapa.
Tetapi dengan syarat tentu orang ini orang yang berilmu, orang yang menjaga ketakwaannya, dan orang yang ingin mendakwahi manusia bahaya akan perdukunannya. Maka begitu juga tulisan-tulisan ramalan-ramalan di Facebook ya atau di media-media sosial yang lain, memang dengan sendirinya dia datang ramalan itu, bahkan dijadikan biasanya itu apa ya, pertanyaan-pertanyaan lalu diklik dengan mudahnya ya, sehingga ini menganggap perkara yang mudah yang lebih baik ya tetap kita nasihati dengan baik dan kita jelaskan bahayanya akan ramalan-ramalan tersebut, karena itu berkaitan dengan ilmu gaib, yang ilmu gaib itu tidak diketahui kecuali hanya Allah mengetahuinya. Maka lebih baik dijauhi dan lebih baik kita tinggalkan ya perkara-perkara yang seperti itu. Atau kalau ada teman-teman yang masih ngeyel, ya sudah kita doakan saja semoga Allah berikan dia hidayah, sembari kita tetap nasihati, ingatkan ya dengan cara-cara yang baik akan bahayanya masalah tersebut. Jadi bukan masalah fun-fun aja, ini masalah akidah ya, keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Tapi jangan sengaja mencari-cari link-link ramal-ramalan itu. Misalkan saya niat pengen ngasih tahu orang nih, itu jangan ya, karena khawatir kita nggak tahu ilmunya, apalagi kita lemah imannya misalkan, nanti malah ke bawah-bawah lagi ya. Iya Ustadz. Ustadz, ini ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila Waalaikumsalam. kita memberikan nama anak, misalnya dengan cita-cita atau keinginan bahwa nanti dia akan jadi cantik, pinter, sabar. Jadi dikasih nama seperti nama-nama yang baik seperti itu. Apakah itu termasuk ramalan, ingin anak jadi baik, terus diberi nama baik gitu Ustadz? Mohon nasihatnya. Ada namanya, jazakallah khair. Ada namanya tasya'um ya, yaitu menganggap sial atau untung dari benda-benda atau nama-nama atau kejadian-kejadian. Ada namanya tafaul, cita-cita. Dan tafaul itu tidak terlarang, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan kita untuk bercita-cita. Boleh kita bercita-cita, cita-cita yang baik tentunya, cita-cita yang dengan cara-cara yang baik, dengan dengan cara-cara yang diridhoi Allah dan disyariatkan. Maka ini boleh, nggak apa-apa. Ya, bahkan kita harus memiliki cita-cita supaya kita semakin semangat dalam melakukan aktivitas tersebut karena ada cita-cita yang ingin kita dapatkan ya. Jadi boleh menamai anak dengan nama-nama yang baik dengan harapan dan cita-cita supaya anak ini jadi anak yang baik. Misalkan kita berikan nama anak kita Hasan, dengan bercita-cita berharap supaya anak ini menjadi anak yang Hasan, yang baik, anak yang mulia, ya nggak apa-apa. Ya, bahkan menamai anak dengan nama para sahabat, dengan nama para nabi, dengan nama para ulama misalnya, nggak apa-apa ya. Jadi silakan ya. Tetapi nggak boleh memberikan nama yang dia mensucikan diri atau berlebihan makna, ini nggak boleh. Seperti nama anaknya misalkan azkan nas, manusia yang paling suci, jangan ya. Khalilullah, kekasih Allah, jangan, itu terlalu berlebihan ya. Atau memberikan nama-nama Ruhul Kudus gitu, ini roh yang suci, berharap supaya anak ini menjadi roh yang suci ya. Ruhul Kudus itu kan malaikat Jibril alaihissalam. Naam, wallahu ta'ala alam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, dan ini nggak ada boleh juga memberi nama anak dengan nama yang buruk. Jadi kalau namanya nama buruk, apalagi secara makna itu dosa, maka lebih baik diganti namanya ya. Contoh misalkan namanya Zunub gitu. Zunub itu kan artinya dosa. Jadi tinggalkan nama itu, ganti nama. Fahajir, orang yang berdosa gitu. Ganti namanya. Atau apa misalkan ya nama-nama yang buruk lah. Naam, barakallahu fikum. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Ini ada yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, saya masih bingung ketika ziarah kubur yang syirik kecil dan syirik besar. Zaman dahulu ada di kampung orang tua saya, ibu-ibu arisan atau ibu-ibu musola suka
suka tur religi dan mengunjungi makam-makam wali yang ada di Jawa. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan. Perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar dalam masalah ibadah di kuburan, itu syirik besar apabila dia menggantungkan harapannya, permintaannya, doanya, apalagi melakukan ibadah untuk ahli kubur. Seperti dia datang ke kuburan untuk meminta kepada ahli kubur secara langsung. Saya mau datang kuburan wali ini, saya mau minta kepada wali ini supaya saya dapat jabatan. Maka ini syirik besar. Atau saya mau menyembelih kurban untuk wali ini, saya berikan kurban ini untuk wali ini, maka itu dosa besar. Adapun selain itu, misal orang meyakini mendatangi kuburan karena dia ingin ziarah kubur, karena ziarah kubur itu jadi kalau ada orang ziarah kubur karena memang ada syariat disunahkan ziarah kubur, dia meyakini ziarah kubur itu dia syariatkan dalam rangka ibadah dan meyakini di kuburan itu lebih khusyuk ibadah. Dia ibadahnya kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, baca Al-Quran juga, kalamullah, dia juga bersedekah karena Allah. Tapi dia meyakini kuburan itu tempat yang spesial, tempat yang sakral, tempat yang keramat, pokoknya tempat yang kalau di kuburan dia lebih tenang, lebih khusyuk. Maka ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia meyakini sebab yang bukan sebab. Dia mencari berkah yang bukan tempat keberkahan. Ya. Dan itu bisa mengantar kepada syirik besar. Makanya disebut syirik kecil. Dan para ulama menutup pintu ini. Makanya baik syirik kecil, walaupun dia syirik kecil, maka dilarang. Makanya dilarang bepergian jauh-jauh untuk mendatangi kuburan-kuburan tertentu dalam rangka wisata religi, itu dilarang. Kan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa fi salati masajid. Jangan kalian bercapek-capek melakukan perjalanan ibadah tadi kecuali 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Jadi itu aja bedanya. Jadi enggak semua orang yang ke kuburan itu melakukan perbuatan syirik ya. Kita harus perinci dulu. Kita harus tanya dulu. Kita harus memperinci apa yang dia lakukan di sana ya. Dan wallahu ta'ala alam ya, kebanyakan kaum muslimin ya, orang awam, mereka ditipu oleh ini ya, dai-dai yang mengambil harta manusia dengan batil. Meyakini bahwa ini perbuatan ibadah, ini perbuatan orang kaum muslim kan seneng, mereka sangat mencintai ibadah. Kalau dikatakan ini ibadah, dia akan lakukan itu, akan lebih khusyuk. Nah, yang bahayanya dia tidak mengajarkan jangan meminta kepada kubur. Kalau enggak diajarkan, ini syaitan akan datang, akan memberikan syubhat-syubhat dan meniupkan was-was dalam hati sehingga membisikkan, kenapa enggak sekalian minta aja? Dia kan orang yang mulia, dia kan wali, dia kan orang yang kekasih Allah, minta aja kepada dia. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Nah, ini yang bahaya, menjadikan mereka itu perantara-perantara selain Allah dalam ibadah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini ada yang bertanya juga Ustadz di wall Skype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana mendakwahi orang tua yang masih mempercayai kepercayaan nenek moyang. Maksudnya di sini yang tidak mengetahui tentang syariat Islam sebelumnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakillahu khairan. Naam, mendakwahi orang tua ya, mendakwahi siapapun ya, apalagi orang tua yang belum kuat keimanan, yang masih mempercayai kepercayaan nenek moyang, naam, ini sangat berat memangnya. Makanya kita butuh kesabaran yang ekstra, kita butuh ketulusan, keikhlasan yang kuat, dan kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwahi mereka. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salam saja itu dakwanya kepada orang tuanya, ayahnya langsung. Dan Nabi Ibrahim ya tetap mendakwahi ayahnya, tetap
memberitahukan ayahnya tentang kesyirikannya, ya tentu dengan cara yang paling terbaik, karena Nabi Ibrahim sebagai qudwah uswah hasanah kita. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwahi siapa? Abu Thalib, ya, pengganti ayahnya. Paman itu dalam Islam seperti ayah kedudukannya. Apalagi ayahnya sudah meninggal, ya, Abdullah, Nabi dirawat, diasuh oleh Abu Thalib. Jadi di dalam surat Maryam, coba yang bertanya lihat ya. Surat Maryam ayat berapa itu? Ayat tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Boleh dilihat. Ayat berapa Ustaz? Bentar. Wazkur fil kitabi Ibrahim, itu sebutkan kepada mereka tentang Nabi Ibrahim. Ayatnya ayat ke 41 ya. Ayat 41 Ustaz atau 16? Enggak, 41. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin Enggak. tabadat 41. Wazkur fil yes. kitabi Ibrahim. Sebutkan di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim. 41 sampai ayat 50 itu kisahnya itu. Yang ini Ustaz. Nah, Mau dibacain juga Ustaz? Atau Ustaz enggak yang usah. Saya bacakan aja. Hmm. Allah berfirman ya tentang Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya, ya, yang melakukan kesyirikan. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkan kepada mereka atau ceritakan kepada mereka tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Sungguh dia adalah siddiq, ya, yaitu manusia yang sangat beriman, ya, dan dia seorang nabi. Idz qala li abihi, ketika dia berkata kepada bapaknya, ayahnya, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku sayang, gitu ya. Kalau kita tuh dengan bahasa yang baik, wahai ayahku sayang, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Lihat, Nabi Ibrahim tidak mencela berhalanya, ya. Nabi Ibrahim hanya menyebutkan kekurangan dari berhala tersebut. Ini cara yang sangat santun, ya, karena bapaknya kan pembuat berhala. Jadi Nabi Ibrahim nggak bilang, ya ayahku, ngapa kau sembah itu batu yang nggak apa-apa itu kan kalau bahasa kita. Tapi Nabi Ibrahim kan sebutkan, ya ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang dia nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, dan dia nggak bisa memberikan engkau apa-apa. Coba dengan cara yang sangat baik banget, ya. Ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, ini qad ja'ani minal ilmi, telah datang kepadaku ilmu. Lihat Nabi Ibrahim dengan kalimat yang sangat santun. Telah datang kepadaku ilmu. Dia nggak mengatakan, ya aku ini lebih berilmu, aku ini udah S2, S3, aku ini udah pengalaman sudah banyak ini. Enggak, tapi dia mengatakan, wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu. Malam ya'tika, ilmu ini tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, ayo ikuti aku, ahdika siratan sawiyah. Nanti aku akan tunjukkan engkau. Jadi Nabi Ibrahim sebagai pembimbing gitu. Maksudnya Nabi Ibrahim sebagai kayak guide gitu, kayaknya yang membimbing. Ayahnya itu orang yang istimewa lah, yang ditunjuki gitu kalau secara bahasa itu. Siratan sawiyah, jalan yang lurus. Jadi ini ucapan yang sangat dari sisi bahasa Arab, ya. Ini kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat agung yang disebutkan Nabi Ibrahim untuk mendakwai ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengingatkan tentang bahaya sembahan itu. Ya abati la ta'budu syaitan.
wahai ayahku, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Syaitan yang kau sembah itu dia sangat bermaksiat kepada Allah Rahman. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan kekhawatirannya. Lihat ini metode dakwah Nabi Ibrahim. Wahai ayahku, ini akhafu, aku takut. Ya. Jadi yang Nabi Ibrahim hadirkan itu perasaan dirinya kepada ayahnya. Saking sayangnya kepadanya, aku takut. Dan aku sayang kepadamu, aku takut engkau nanti diazab. Dari Nabi Ibrahim enggak menyebutkan Allah yang maha keras siksanya. Nabi Ibrahim menyebutkan Allah yang maha penyayang. Ya. Seakan-akan Nabi Ibrahim berharap kepada Allah Ar-Rahman akan memberikan hidayah kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim memberitahukan, wahai ayahku, kalau engkau disiksa, aku tersiksa, aku takut. Aku takut engkau diazab Allah dan engkau menjadi wali-wali syaitan, temannya syaitan. Ayahnya pun marah kan. Padahal Nabi Ibrahim dengan sangat sopannya. Tapi karena tidak mendapatkan hidayah dan memang permusuhan para nabi dan umatnya itu dalam masalah uluhiyah ini, aragibun anta an alihati Ibrahim, langsung gitu bapaknya. Enggak menyebutkan wahai anakku, menyebutkan nama malah ya. Apa engkau benci dengan Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi la arjumun. Kalau engkau enggak berhenti mendakwahiku, aku rajam engkau, aku pukul, aku usir gitu. Wahjurni malian. Tinggalkan aku dalam dakwah aku. Biarkan aku sendiri, biarkan aku dengan berhala ini. Apakah Nabi Ibrahim balas dengan balasan yang apa? Dengan balasan yang serupa? Enggak. Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaika. Ya ayahku, semoga engkau diberikan keselamatan. Sa'astaghfirullah rabbi. Bahkan Nabi Ibrahim ingin mendoakan agar Allah mengampuni ayahnya. Innahu kana bi hafiyah. Aku tahu Rabbku itu sangat baik kepadaku. Karena ayahnya sudah nggak didakwai dan terus mental, ya udah. Wa tazilukum. Aku akan tinggalkan engkau. Wa ma tad'una min dunillah. Aku berlepas diri sekarang. Sudah nyata gitu bahwa ayahnya tetap di dalam kesyirikan. Maka ditinggalkan. Ya. Wada'u Rabbi, tapi aku tetap berdoa. Cuman bukan berarti Nabi Ibrahim tidak ada harapan kepada Allah, putus asa, enggak. Tetap berdoa kepada Allah, ya. Allah aku Nabi doai Rabbi syakir. Agar ayahnya dapat ampunan tadi, agar ayahnya dapat hidayah. Semoga doaku ini semoga aku tidak kecewa dengan doaku ini kepada Allah. Naam, ya. Jadi ini diantara salah satu suri tauladan dalam berdakwah kepada orang tua yang disebutkan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, silakan diulang-ulang ayat ini ya, dibaca, kemudian ditadaburi, kemudian ya intinya terus kita berdoa, berdakwah semampu kita. Kalau memang sudah nggak mampu, jangan berhenti berdoa kepada Allah untuk memberikan hidayah, memberikan kebaikan kepada orang tua kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, Nah. alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan sampai sini ya? Iya, sepertinya sudah tidak ada Ustadz dan Tafadhol insyaallah. Iya, insyaallah kita lanjutkan besok daurah lanjutannya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Ya? Iya Ustadz, sama. Baik. Ya. Baik, Ana pamit duluan ya. Iya Ustadz. Jazakumullah khair semuanya. Ibu, mohon maaf. Silakan. Nah, saya pamit ya, mohon maaf atas segala kesalahan, kebenaran hanya milik Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, perjalanan cukup panjang kalau ibu-ibu